wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Nur Aziza, saya dari kelas 6I. Nah, hari ini untuk memenuhi tugas akhir atau ujian akhir semester mata kuliah gizi klinik komprehensif, saya akan memasak menu makanan utama, yaitu menu makan malam, dan juga selingan pagi untuk pasien saya, yaitu pasien penderita hiperkolesterolemia. Nah, pasien saya ini seorang ibu berusia 47 tahun yang juga bekerja sebagai seorang guru. Pasien memiliki status gizi lebih dan juga untuk hiperkolesterolemianya pasien sudah menderita selama 3 tahun. Tetapi 1 tahun belakangan ini pasien juga mengalami komplikasi penyakit, yaitu penyakit reumatik. Selain itu, pasien juga memiliki riwayat penyakit terdahulu yang masih pasien derita sampai dengan sekarang, yaitu penyakit MA. Oleh karena itu, saya memberikan diet untuk pasien, yaitu diet rendah lemak dan juga diet rendah purin untuk mengontrol kadar kolesterol di dalam tubuhnya dan juga menjaga agar penyakit reumatiknya tidak kambuh. Dan juga saya memberikan pola makan, yaitu 3 kali sehari makanan utama dan 2 kali makanan selingan agar menjaga penyakit MA-nya tidak kambuh. Nah, setelah ini, mari kita lihat proses pemasakan dari mulai persiapan sampai dengan makanan disajikan. Terima kasih.
akan mempresentasikan hasil masakan saya yang telah saya masak dan saya sajikan. Pertama-tama, menu masakan ini saya buat untuk pasien dengan status gizi lebih dan juga penderita hiperkolesterolemia dengan komplikasi penyakit reumatik dan MA. Untuk prinsip dietnya sendiri, saya menggunakan prinsip diet rendah lemak dan juga rendah purin. Kenapa demikian? Karena saya menggunakan diet rendah lemak karena pasien menderita hiperkolesterolemia, yang mana hal ini disebabkan oleh terlalu banyaknya konsumsi lemak jenuh. Sedangkan untuk rendah purin saya berikan karena pasien mengalami komplikasi dengan penyakit reumatik, di mana pasien reumatik tidak dianjurkan untuk konsumsi makanan yang tinggi purin. Nah, sekarang kita akan melihat makanan yang telah saya masak. Yang pertama, di sini ada nasi putih sebagai sumber karbohidrat. Lalu di sini ada ikan kembung sayur kuning sebagai sumber protein hewani. Lalu di sini ada sayuran, yaitu sayur sawi putih dan juga wortel. Di sini ada sumber protein nabati, yaitu tahu. Lalu di sini ada buah-buahan, yaitu buah semangka. Dan yang terakhir, saya juga membuat puding buah mangga untuk salingan pagi. Nah, di dalam makanan yang saya buat ini, pertama di dalam menu makan malam, yaitu nasi, ikan kembung, pepes tahu, sayuran, dan juga buah, terdapat 327,1 kilokalori, lalu 17 gram protein, 8,5 gram lemak, 48,3 gram karbohidrat, dan 3,3 gram serat. Dan untuk selingan paginya, yaitu puding buah mangga dan susu, terdapat 228,3 kilokalori, lalu 50,2 gram protein, 6,1 lemak, dan 40,8 gram karbohidrat, serta 1,4 gram serat. Nah, untuk makan malamnya sendiri memenuhi kebutuhan, yaitu sebesar 20,5% dari total kebutuhan energi dalam satu hari. Sedangkan untuk selingannya ini memenuhi kebutuhan sebesar 14,3% dari total kebutuhan energi dalam sekarang. Saya akan menjelaskan alasan mengapa saya memilih menu seperti yang sudah saya masak sekarang. Yang pertama, untuk nasi putih atau sumber karbohidrat, saya pilih karena saya sesuaikan dengan kebiasaan makan pasien. Pasien terbiasa mengkonsumsi nasi putih sebagai sumber karbohidratnya di rumah. Lalu yang kedua, ada ikan kembung sayur kuning. Saya memilih ikan kembung karena ikan kembung kaya akan omega 3 dan lemak tidak jenuh yang baik bagi penderita hiperkolesterolemia. Lalu untuk tahu sendiri, tahu merupakan makanan rendah kalori dan juga tahu kaya akan isoflavon, yang mana isoflavon ini berguna untuk membantu mengontrol kadar kolesterol di dalam tubuh. Lalu untuk sayur-sayuran, di sini saya menggunakan sawi putih dan juga wortel. Mengapa? Karena saya menghindari sayuran-sayuran hijau yang tinggi akan kandungan purin, karena pasien saya memiliki penyakit komplikasi, yaitu penyakit reumatik. Nah, untuk salingan dan juga buah, saya memilih buah-buahan yang kaya akan serat. Kenapa demikian? Karena pasien saya membutuhkan serat untuk tubuhnya, di mana serat ini sangat bagus untuk penderita kolesterol. Di dalam usus halus, jika terdapat banyak serat, serat akan menjerat lemak yang tidak baik, lalu akan dibuang bersama feses dan akan mengurangi kadar kolesterol di dalam. Nah, di menu yang saya masak, saya juga memperhatikan keragaman makanan di dalamnya, karena pasien saya membutuhkan keberagaman makanan agar mendapatkan zat gizi bermacam-macam dari berbagai macam makanan. Yang pertama, ada dari sumber karbohidrat, lalu dari sumber protein, ada protein hewani dan protein nabati, lalu ada sayur-sayuran dan ada buah-buahan, lalu ada juga susu. Nah, hal ini sejalan dengan ayat Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 61, di mana di dalam ayat tersebut Allah telah menciptakan berbagai macam makanan untuk dinikmati oleh manusia. Hal ini juga sejalan dalam konsep gizi, di mana tidak ada satu makanan pun yang memiliki kadar zat gizi itu lengkap.
Dan juga saya memperhatikan standar porsi dan juga jumlah makanan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Karena hal ini juga selaras dengan ayat Al-Quran dalam surat Al-A'raf ayat 31, di mana Allah memerintahkan kita untuk makan dan minum tetapi tidak berlebihan. Dan hal ini juga upaya untuk menurunkan berat badan. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat menikmati video yang telah saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.